Selamat siang. Siang, Pak. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Selamat siang, Pak. Baik, yang pertama, saya ingin justifikasi kita kuliah online karena saya kurang sehat. Saya sedang mengikuti pengobatan kemoterapi. Itu berarti kan kalian tahu itu adalah tumor, kanker. Ada di otak dan di paru. Penyebabnya kemungkinan besar saya perokok berat. Jadi kalau kalian perokok, janganlah merokok ya. Itu ditemukan bulan 4 yang lalu. Jadi saya masih dalam perawatan oleh dokter. Baik di dokter di Penang maupun dokter di Medan, di Rumah Sakit Murni Teguh. Di Murni Teguh saya mengalami kemoterapi sehingga melemahkan tubuh. Mudah terserang dengan virus-virus atau bakteri-bakteri karena kadar hemoglobin drop, karena kemoterapi kadar darah putih drop. Itu sebabnya saya minta izin kepada dekan untuk online selama 1 semester ini. Tapi kalau kondisi saya nanti sudah mantap, boleh jadi kita nanti offline di kelas. Nah, kalau di kelas nanti kita akan lihat berapa jumlah kalian, apakah bisa harus kita bagi atau tidak. Tapi bayangkanlah dulu bahwa kita online selama 1 semester ini, termasuk UAS UTS-nya. Jadi saya mohon pengertian Anda, lihat bahwa rambut saya biasanya lebat, harus rontok akibat daripada obat kemo tersebut. Nah, baik. Tolong suara dimatikan ya, mikrofon dimatikan. Kalau kuliah berikutnya mikrofon kalian hidup, maka saya akan keluarkan kalian dari mata kuliah ini, karena saya anggap telah mengganggu perkuliahan ini, dan saya anggap sangat tidak sopan. Nah, perancangan percobaan ini terdiri dari 2 SKS, dosennya saya. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip perancangan percobaan, diawali dari pengertian hingga interpretasi hasil. Kita mempelajari landasan umum dan metode umum, serta akan pelajari galat sebagai dasar daripada evaluasi. Kemudian akan ada model matematik. Jadi hubungan antara perlakuan dengan respons. Misalnya perlakuan itu adalah pupuk urea, responsnya tinggi tanaman, dapat dinyatakan dalam bentuk matematik.
Sehingga ada model matematik. Nah, bagaimana peranan dari setiap perlakuan disidik dengan disebut dengan sidik ragam. Jadi ada penyidikan ragam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah analysis of variance. Nah, percobaan itu selalu berada pada lingkungan. Nah, lingkungan itu dikelola berdasarkan percobaan kita. Ada percobaan faktorial, ada percobaan non-faktorial. Jadi, rancangan percobaan untuk faktorial bisa berbeda dengan rancangan percobaan untuk non-faktorial. Lingkungannya bisa dikelola dengan cara yang berbeda. Lalu, kalau data sudah kita peroleh, kita ingin uji apakah data itu berbeda, perlakuan itu memberikan hasil yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kita sebut dengan uji benda antar rataan. Apakah pemupukan dengan 100 kg per hektar lebih baik daripada 50 kg per hektar? Maka kita uji apakah produksinya berbeda. Tetapi tidak hanya kecenderungan rataan itu yang penting buat kita. Kita perlu tahu kecenderungannya apakah linier, kuadratik, kuartik, dan seterusnya. Jadi ada pada akhir perkuliahan ini, kalian akan mampu membuat rancangan percobaan dan menginterpretasikannya. Kalian tahu bahwa di pertanian kita, THP, AET, itu wajib melakukan percobaan. Ya, wajib melakukan percobaan. Nah, untuk itu harus tahu bagaimana membuat rancangan percobaan. Di awal saya ingin katakan bahwa perancangan percobaan itu nggak sulit, mudah, asal kalian sejak awal menguasai landasan umum, menguasai metode umum. Selebihnya nanti mudah sekali. Mudah sekali. Secara otomatis kalian akan bisa ingat, menghafal. Jangan alergi terhadap menghafal, perlu juga menghafal untuk hal-hal tertentu. Tapi tentu harus didasarkan kepada pengertian atau logika. Itu baru mantap cara mengingatnya. Jadi nggak sulit mengingatnya, menghafalnya, asal kita mengerti. Asal kita mengerti. Kalau kita menghafal tanpa mengerti, satu hari lupa. Baik, inilah rancangan percobaan kita materinya. Pertama adalah landasan umum perancangan percobaan. Apa yang dimaksud dengan rancangan percobaan dan prosedurnya bagaimana? Ya, prosedurnya bagaimana? Itu di bab 1 dan bab 1-2 kita pelajari. Kemudian bab yang kedua adalah metode umum untuk analisis. Jadi kita punya model matematik, kita mempunyai dan kita akan sidik ragam. Jadi ada metode umumnya. Kita akan pelajari nanti beginilah kira-kira prinsip daripada model pembentukan model matematik dan kemudian penyidikan ragamnya. Kemudian yang ketiga adalah rancangan untuk percobaan non-faktorial. Tadi di atas saya sudah katakan bahwa ada percobaan itu non-faktorial dan faktorial. Nah, yang faktorial dan non-faktorial. Nah, kita pertama pelajari rancangan untuk percobaan non-faktorial. Apa definisinya nanti di awal kita akan diskusikan di
pada bab 3 ini. Jadi rancangan yang cocok untuk itu misalnya rancangan acak lengkap non-faktorial, rancangan acak kelompok non-faktorial, rancangan bujur sangkar non-faktorial. Kemudian kita akan melanjut kepada rancangan untuk percobaan faktorial. Jadi pengertiannya apa faktorial, pengertiannya tadi di atas non-faktorial, ini sekarang pengertian dari percobaan faktorial apa. Kita gunakan dua saja dulu di dalam contoh perancangan percobaan faktorial ini, yaitu rancangan acak kelompok, kemudian rancangan peta terbagi. Tapi tidak berarti hanya dua ini yang berlaku. Rancangan acak lengkap juga bisa untuk rancangan percobaan faktorial. Tapi sebagai contohnya ini aja kita buat. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita perlu tahu yang mana berbeda dengan yang mana. Perlakuan yang mana menghasilkan produksi dengan perlakuan yang mana. Maka kita uji beda antar rataan tersebut. Ada dua yang sering digunakan pada bidang pertanian. Ada beberapa, tapi di bidang pertanian yang sering digunakan adalah uji beda nyata terkecil, metodenya. Kemudian uji dungkan, ya, uji beda nyata terkecil, dan kemudian uji dungkan. Dua itu yang sering digunakan. Yang paling sering tentu adalah uji beda nyata terkecil. Ada syarat-syarat menggunakan uji beda nyata terkecil dan uji dungkan. Kemudian bab 53 kita akan membahas tentang uji kecenderungan. Itu yang saya katakan tadi bahwa kita tidak hanya perlu tahu yang mana pengaruh yang berbeda dengan yang mana. Tidak hanya itu yang perlu kita tahu. Tapi kecenderungannya bagaimana? Apakah hubungan perlakuan dengan respon itu, pupuk dengan produksi misalnya, apakah linear atau kuadratik atau kubik? Kalau linear kan berarti kita tambah pupuk lagi masih kita harapkan masih naik produksi. Kalau hubungannya kuadratik berarti sudah ada ditemukan titik puncak di mana pada jumlah produksi tertentu sudah mengalami puncak, di mana pada jumlah dosis tertentu dari urea sudah ditemukan produksi tertinggi. Kalau ditambah lagi, berarti produksinya sudah menurun. Nah, kalian sudah tahu persamaan kuadrat. Sudah kalian pelajari persamaan kuadrat. Nah, urutan dari materi kita itu sengaja saya buat demikian rupa sehingga sama seperti urutan pada konten atau isi pada buku saya. Dan buku itu dapat di-download dari repositori UHM. Nanti di grup saya akan kirimkan link URL dari buku tersebut. Kalian bisa download dari sana, dari repositori UHM gratis. Jadi buku ini kalian download gratis, nggak usah bayar. Tapi saya berharap kalian cetaklah buku ini. Kalian cetak sehingga mudah kita kuliah. Dan setiap perkuliahan saya akan cek, apakah kalian di depan kalian ada buku ini. Karena tidak mungkin saya
menuliskan rumus-rumus satu persatu. Nggak mungkin, nggak cukup waktu. Dulu ini ada 3 SKS, sekarang 2 SKS, jadi nggak cukup waktu untuk menuliskan rumus-rumus tersebut. Jadi nanti saya katakan, mari kita pelajari bab 1. Lihat di halaman ini rumus ini. Nah, begitu. Lihat halaman ini, tabel ini. Begitu caranya nanti. Sehingga target kita bisa selesai. Judul bukunya adalah Perancangan Percobaan. Judul bukunya adalah Perancangan Percobaan. Oke, nanti di grup saya akan sharekan link atau URL dari buku tersebut ya. Jadi di repositori UHN kalian bisa download itu secara gratis. Tapi mohon itu dicetak ya. Nggak banyak 200 halaman, nggak sampai 200 halaman. Ya, hanya 170 halaman. Kalau kalian cetak itu modalnya hanya 20.000 ya. Baik, sumber nilai kita pertama adalah sikap. Sikap ini sumbernya pertama absensi. Jadi absensi itu sekali-sekali saya akan cek. Saya panggil namanya. Kalau dia tidak menyahut, maka dia saya anggap tidak hadir. Meskipun namanya seperti itu ada di sini. Ada di grup. Kemudian buku, apakah dia print out atau tidak. Itu tanda keseriusan mempelajari mata kuliah ini. Jadi suatu waktu bisa aja minggu depan atau 2 minggu lagi saya cek langsung, tunjukkan buku masing-masing begitu. Nah, di kamera harus kelihatan buku tersebut. Kemudian misalnya dia ribut, ya dia ribut, mikrofonnya dibuka sehingga mengganggu mata kuliah ini, mengganggu keseluruhan, maka sikapnya akan jablok. Risiko yang terbesar adalah sikap ini menjadi 0 atau saya keluarkan dia dari mata kuliah ini, tidak bisa mengikuti mata kuliah ini. Itu risiko yang paling berat. Nah, biasanya sikap ini domain sangat penting, 20%. Sedangkan kuis nanti akan kita buat sekali kuis, itu nilainya 10%. Kuis ini bisa sebelum UTS, bisa setelah UTS. Tidak saya tentukan. Jadi di standby aja. Bisa aja sekarang saya katakan, kita kuis. Nah, saya kirim soalnya untuk kalian kerjakan. Kemudian UTS 25%. Itu Anda lihat sikap itu setara dengan UTS dan juga setara dengan UAS. Ya, UTS dengan UAS setara. Kemudian keterampilan itu 20%. Keterampilan itu berasal dari tugas. Ya, berasal dari tugas. Saya akan berikan tugas untuk kalian kerjakan beberapa menit. Kalian harus kirim ke email yang saya tunjuk. Nah, saya akan minta kalian mengisi absensi di chat.
ini tidak pegangan ya, ini tidak pegangan. Ini nama NPM. Isi sekarang absensinya di sini, di chat. Nah, coba hidupkan video kalian dulu, karena ini direkam dan saya akan upload ini di YouTube saya. Nanti saya akan kirim di YouTube saya. Dan saya akan share itu di grup. Alberto, Simbolon, nggak kelihatan aja. Rizky, Sutasoid, kabur. Nah, kalaupun sudah semua mengisi absensi di chat ini, kalau saya panggil, dia tidak nyahut, maka saya yang bersangkutan saya anggap tidak hadir. Nah, saya panggil nama itu, pengecekan itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ya, enggak tentu. Putri, Tresia, ya nyahut. Surya Hasibuan, kau harus nyahut, Putri. Kalau kau tidak nyahut, kau anggap kau tidak hadir. Ya, ya gitu harus. Saya, Pak. Oke, udah, tutup. Nah, begitu caranya ya. Baik, ada pertanyaan? Surya Hasibuan? Surya Hasibuan? Nah, seperti itulah. Surya Hasibuan, coba kalian lihat bahwa Surya Hasibuan nggak menyahut. Izin Pak, jaringannya rusak. Izin Pak, nama si Surya lagi keluar dari Zoom Pak, barusan. Jaringan itu bukan urusan saya. Kalian sebelum kuliah cari jaringan, tempat yang jaringannya bagus. Mohon maaf, jaringan saya rusak. Hilang tiba-tiba Pak. Iya, harus cari, tanggung jawab mau mencari di mana jaringan internet bagus. Gak ada alasan. Oke, begitulah caranya. Jadi tiba-tiba bisa saya panggil, kalau tidak nyahut langsung saya catatkan tidak hadir, meskipun wajahnya ada di situ, ya, meskipun namanya muncul di situ. Baik, sebentar lagi akan saya kasihkan linknya ya. Link kalian harus download dan kemudian cetak gratis. Oke, selamat siang. Sampai ketemu minggu depan.
Sore Pak. Siang Pak, sampai ketemu minggu depan Pak.